Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita bersua kembali dalam channel TV Almirah. Ya, baiklah teman-teman sekalian, para guru kami dan para praktisi yang lainnya, dan tentunya pada tema kali ini diperuntukkan bagi adik-adik atau mahasiswa atau calon-calon dosen yang ingin berkecimpung di perguruan tinggi Muhammadiyah ataukah di perguruan tinggi swasta lainnya atau di PTN ya. Baiklah teman-teman sekalian, ada beberapa yang perlu diketahui di Republik kita ini Indonesia. Yang pertama, perguruan tinggi negeri ya. Perguruan tinggi negeri ini sifatnya umum ya. Biasanya kementerian itu mengedarkan surat edaran untuk menjadi dosen di perguruan tinggi negeri. Ya, ini tentu butuh stamina yang kuat, butuh kerja keras sehingga bisa menjadi dosen PTN ya, dosen yang berstatus aparatur sipil negara. Nah, ini memang betul-betul butuh kerja keras yang luar biasa. Adik-adik harus perlu belajar ya, dan banyak hal yang perlu dibangun di situ karena ada sesi wawancara, ada sesi meyakinkan para PTN yang akan ditempat untuk berkecimpung. Saya tidak terlalu banyak tahu tentang proses-proses di perguruan tinggi negeri karena kebetulan saya pribadi bukan dosen PTN. Baik teman-teman, saya akan coba memberikan informasi tentang bagaimana sih di PTS, perguruan tinggi swasta. Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa di perguruan tinggi swasta itu ini prosesnya banyak ya, punya dinamika yang berbeda dengan PTN. Tapi ada sifatnya misalnya perguruan tinggi swasta yang sifatnya yayasan atau milik pribadi, itu sifatnya kekeluargaan biasanya yang terjadi di situ. Walaupun sudah ada juga yang berorientasi pada keprofesionalan ya, sesuai dengan sesuai dengan kepakaran dan butuh seleksi yang ketat. Ya, itu sih biasa terjadi di PTS-PTS yang punya yayasan yang besar. Dan kemudian ada perguruan tinggi swasta yang berupa ormas Islam, misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah ini termasuk ormas Islam terbesar di Indonesia yang punya perguruan tinggi yang sangat banyak, lebih dari 100, dan ada yang sudah berskala internasional, misalnya Universitas Muhammadiyah Malang, dan ada beberapa lagi yang bisa saya sebutkan, misalnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah banyaklah, Prof Hamka dan sebagainya. Ada lebih 100 lah perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia dan sudah ada juga di Malaysia. Di adik-adik yang perlu disiapkan untuk tips menjadi dosen, ya tergantung dari pilihan kita. Kita mau masuk di perguruan tinggi mana. Ya, tergantung dari keinginan dan harapannya dan disiplin ilmu yang dimiliki. Dan sekarang ini wajib ya kita berstatus magister atau master ya untuk bisa menjadi dosen. Jadi ada dua, pernah saya melakukan suatu riset bagaimana sih memilih proses dinamika leadership atau memiliki suatu jejaring. Saya berikan istilah dulu yang namanya jejaring Albert Einstein dengan jejaring metamorfosis ala tokoh ya lah misalnya itu. Kalau di Albert Einstein ini adalah ala yang sifatnya inklusif ya, pribadi masing-masing. Itu tidak memiliki jejaring yang kuat. Karena waktu menjadi mahasiswa itu sifatnya main sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Jejaring komunikasi atau jejaring apalah namanya itu kurang sekali. Memang sifatnya biasa, ada yang
punya IQ yang ya standar, ada yang punya IQ yang tinggi, tetapi gaya jejaringnya itu kurang. Ya, kita kan ketahui negara Republik kita di Indonesia ini karakter masyarakat atau individual itu punya karisma tersendiri. Nah, makanya saya sarankan kalau misalnya jejaring ini sifatnya ini tadi ala Albert Einstein itu kurang kuat lah. Ya, yang hanya bisa diandalkan adalah kualifikasi dengan pengetahuan yang dia miliki. Tapi ini juga luar biasa ketika melahirkan dosen-dosen yang berkualifikasi ala Albert Einstein itu, yang saya pernah lakukan suatu riset mini itu sangat bagus sekali. Cuma jejaring komunikasinya itu kurang di antara satu dengan yang lain. Kemudian yang sifatnya bermetamorfosis ini seperti adik-adik yang aktif. Misalnya kalau dia PTS yang mempunyai naungan dari amal usaha Muhammadiyah, ya, yang metamorfosisnya saya maksudnya adalah yang pernah aktif di Darul Arkam Dasar, Darul Arkam Madiyah, instruktur dan sebagainya, ataukah di IPM, ya, itu punya peluang yang kuat ketika adik-adik aktif di organisasi kelembagaan yang Muhammadiyah ini, karena itu menjadi skala prioritas bagi ayahanda atau pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah. Wah, ini pernah aktif di pengkaderan lah misalnya, pernah aktif di ini, berarti dia punya potensi yang kuat untuk mengembangkan amal usaha Muhammadiyah, ya. Dengan satu catatan, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan lowongan di perguruan tinggi tersebut. Jadi saya anggap itu keuntungan besar juga bagi adik-adik yang aktif di PTS yang berlabel Muhammadiyah lah misalnya. Itu punya peluang ya dibandingkan dengan yang tidak pernah aktif, yang saya katakan tadi itu berlabel ala Albert Einstein. Ini dua ala konektivitas yang perlu dipahami juga. Itu yang pertama, jadi kita harus membangun jaringan komunikasi yang kuat. Kemudian yang kedua yang adik-adik persiapkan adalah membangun kolaborasi tim ya semenjak di perkuliahan. Misalnya seorang profesor yang punya tim khusus di PTN besar itu atau PTS yang sudah besar itu punya tim riset ya. Biasanya ketua timnya itu adalah seorang profesor, kemudian sedikit anggotanya yang bawa lagi itu adalah lektor kepala, kemudian tim keduanya adalah lektor atau asisten ahli, dan ini mahasiswa. Yang ini ya mahasiswa. Jadi tidak ada ruginya kalau kita adik-adik itu bergabung di tim riset seorang profesor ataukah seorang yang sudah berjabatan fungsional lektor kepala masuk pada satu tim. Nah, itu bisa menjadi daya tarik juga ya. Pengalaman awal, langkah awal sehingga kita punya suatu nama lah. Ya, ini adik-adik perlu membangun komunikasi pada wilayah itu. Kemudian yang ketiga, begini, misalnya kita mahasiswa sudah tamat, sudah S1 lah misalnya, atau kamu sarjana lah misalnya, kita punya skripsi nih atau tesis, ya cobalah bangun komunikasi sama dosen pembimbing, karena dosen pembimbing sangat menyukai mahasiswa yang produktif dan namanya diikutkan di karya tulis ilmiahnya, saling kolaborasi. Dan dia lebih suka kalau misalnya dia penulis pertama dosennya, karena kan kumnya tinggi untuk kebutuhan jabatan fungsionalnya. Semakin tinggi reputable artikel yang diterbitkan mahasiswa, walaupun bukan hanya skripsi, ada tugas-tugas kuliah yang bisa dipakai kemudian masukkan nama dosennya, itu akan menjadi salah satu bahan recommended ya bagi adik-adik sekalian. Karena era sekarang ini era di mana publikasi itu menjadi tren karena menjadi prasyarat bagi pengembangan karir dosen. Jadi adik-adik harus juga paham ini ya. Biasanya juga sih banyak mahasiswa yang tidak peduli dengan dosen pembimbingnya. Padahal dosen pembimbingnya menjadi aset. Ketika misalnya contoh nih, adik-adik sudah master lah misalnya,
ada sesi wawancara di PTN atau di PTS ini. Kebetulan si dosen ini kenal dengan kolega yang itu kan bisa menjalin komunikasi bahwa mahasiswa ini bagus karena waktu dia anak bimbingan saya itu punya potensi seperti ini. Itu juga salah satu nilai plus bagi adik-adik mahasiswa yang ingin berkecimpung di dunia akademik. Kemudian yang keempat adalah tentunya adik-adik harus punya pengetahuan bahasa Inggris. Ya, karena teks-teks nanti untuk membangun karir itu kan punya pengetahuan bahasa Inggris. Kalau mau menulis karya tulis ilmiah atau punya reputasi khusus ya misalnya, sebelum mendaftar jadi dosen lah misalnya, langsung dicek riwayat CV-nya. Oh, ternyata ini mahasiswa pintar bahasa Inggris dan punya rekam jejak publikasi yang sangat bagus berskala internasional. Wah, kalau ini dimasukkan menjadi dosen, pasti akan meningkatkan reputasi universitas ya. Itu salah satu juga. Jadi tidak rugilah kalau kita membangun dari awal, fondasi dari awal sehingga kita bisa sampai pada tahap selanjutnya. Ya, dan banyak juga sih menganggap bahwa ketika sudah masuk di perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi apapun itu, atau biasa sudah menganggap dirinya saya sudah jadi dosen. Jadi ingat adik-adik sekalian, dosen itu adalah yang sudah memiliki jabatan fungsional, jabatan akademiknya. Jadi kalau misalnya masih hanya mengajar di perguruan tinggi itu, tapi tidak memiliki jabatan fungsional, itu namanya dosen. Ya, istilah orang bilang kan namanya dosen. Kenapa? Tapi kan dia dosen ya, memang namanya dosen karena belum kategori definisi pengertian dari dosen itu adalah yang sudah memiliki jabatan fungsional. Ya, masih kalau seperti itu masih diistilahkan sebagai tenaga pengajar karena belum punya jabatan akademik atau jabatan fungsional. Itu harus dipahami adik-adik sekalian. Dan beberapa sebenarnya tips yang harus dipersiapkan. Kalau misalnya di perguruan tinggi swasta ini kan tentunya butuh pandangan-pandangan khusus. Misalnya contoh nih, masih SMA ya, itu harus dipersiapkan. Oh, ternyata nanti ke depan ini yang booming ini prodi ini yang kurang ya. Karena pengalaman juga nih, saya pribadi waktu tahun 2010 ya saya selesai sarjana itu pada saat itu sangat booming prodi pendidikan bahasa Inggris ya. Banyak nih semua PTS PTN itu susah untuk membludak anak-anak SMA itu masuk di tahun 2006 ya, masuk masuk di PTN PTS ya, sehingga nanti alumninya tahun 2010 itu membludak. Jadi lifting saya itu banyak sekali yang punya alumni prodi prodi bahasa Inggris ya, alumni yang berstatus sarjana bahasa Inggris. Sehingga apa yang terjadi ya, lamaran pekerjaan itu kurang, artinya kita butuh saingan yang lebih banyak lagi. Itu mungkin ya sebagai salah satu tips. Jadi kita harus melihat jurusan-jurusan apa yang harus kita ambil ketika mau selesai S1 atau S2 sehingga kita punya lowongan pekerjaan. Karena apalagi sekarang di era industri 4.0 dan menuju masyarakat 5.0, kita harus punya capable untuk melihat peluang-peluang ke depan. Kesempatan itu cuma satu kali. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan adik-adik sekalian. Dan begitu pun juga dengan rekan-rekan, mari kita saling memotivasi agar kita bisa mengembangkan karir kita secara pribadi maupun institusi kita, dan secara luas adalah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan punya kemampuan dan punya capable yang bisa terbangun dengan maksimal, maka insya Allah pasti akan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan kepada kita. Semua masalah akan ada solusinya. Mari kita bangun step by step, ikuti proses dengan proses. Insya Allah kita akan sampai pada tujuan kita. Selama pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan berkah, insya Allah kita akan sampai pada tujuan yang kita harapkan. Semoga adik-adik tetap semangat, tetap berkarir, tetap membangun komunikasi dimanapun itu berada, karena bersilaturahim atau berkomunikasi
atau hubungan sesama manusia, hablum minan nas, hablum minallah, itu tetap dijaga. Insya Allah kita akan punya rezeki, dan semoga apa yang kita harapkan, semoga yang kita inginkan itu bisa bernilai ibadah dan tentunya kembali kepada diri kita masing-masing. Saya mendoakan yang menonton channel ini tetap selalu sehat dan tetap selalu optimis agar harapan-harapan atau cita-citanya bisa terkabulkan dengan maksimal. Kami berusaha memberikan yang terbaik kepada teman-teman, mari saling share ya, agar kita bisa saling berbagi semangat dan motivasi. Sekian dari saya, semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan rekan-rekan yang lain. Baik teman-teman, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, silakan kalau belum like and subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.